akhiran meninggal. Mohon maaf karena tidak bisa ataupun tidak sesuai dengan kualitas pembuatan video, yaitu dengan mengajak partner 3 orang untuk menjadi siswa atau sebagai partner belajar saya, karena saya sekarang posisi masih ada di rumah sakit. Dan metode pembelajaran yang akan saya gunakan ialah metode pembelajaran TBACK, penerapan metode storytelling untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Indonesia siswa kelas 2 SD. Dengan latar belakang bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar. Dan pelaksanaan penelitiannya yaitu perencanaan identifikasi cerita yang akan digunakan dalam metode storytelling, seperti pemilihan cerita yang sesuai dengan tingkat kelas murid atau siswa masing-masing. Persiapan materi dan bahan pendukung yang diperlukan seperti gambar ataupun dalam bentuk video untuk diceritakan kepada murid-murid. Dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui penerapan metode storytelling, misalnya meningkatkan kelancaran berbicara atau penggunaan kosakata bahasa Indonesia. Yang akan saya lakukan adalah observasi, yaitu mengamati interaksi siswa selama proses storytelling dan memperhatikan sejauh mana siswa dapat memahami pesan dan kesan apa yang saya ceritakan dari penerapan storytelling ini, karena storytelling sendiri merupakan pembelajaran bentuk cerita. Dan saya akan mencatat kemajuan siswa dalam aspek keterampilan berbicaranya, seperti kelancaran berbicaranya, penggunaan kosakata dan struktur kalimatnya. Dan yang terakhir yaitu dengan saya melakukan refleksi setelah proses pembelajaran, seperti diskusi antar siswa dan murid yang lainnya agar berinteraksi satu sama lain. Hasil yang diharapkan dengan penerapan metode storytelling ini untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Indonesia siswa kelas 2 SD. Siswa diharapkan dapat mengungkapkan gagasan dan pendapat mereka dengan lebih lancar dan terstruktur. Melalui metode storytelling ini, siswa akan terbiasa berbicara dalam konteks yang menyenangkan dan terlibat aktif dalam berbicara. Yang kedua, peningkatan penggunaan kosakata. Kosakata dengan mendengarkan dan berpartisipasi dalam cerita. Siswa akan diperkenalkan dengan berbagai kosakata baru. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan kosakata bahasa Indonesia secara tepat dan bervariasi. Peningkatan pemahaman bahasa Indonesia melalui cerita, siswa akan terlibat dalam pemahaman konteks bahasa Indonesia yang lebih baik. Mereka akan belajar tentang struktur kata, penggunaan kata, dan makna dalam konteks cerita tersebut. Peningkatan keberanian berbicara di depan kelas. Metode storytelling ini dapat membantu siswa merasa lebih percaya diri dalam berbicara di dalam kelas. Dengan berpartisipasi dalam cerita dan berbagi pendapat, siswa akan terbiasa berbicara di depan kelas dan meningkatkan keberanian mereka dalam berkomunikasi. Nah, yang terakhir, peningkatan keterampilan berpikir kritis. Melalui cerita, siswa akan diajak untuk berpikir kritis dan menganalisis cerita yang disampaikan. Mereka akan belajar mengidentifikasi pesan moral, menghubungkan cerita dengan pengalaman pribadi, dan mengajukan pertanyaan yang mendorong mereka berpikir kritis atau secara mendetil.
Nah, ini yang sering dibicarakan atau sering ditanyakan, bagaimana peran guru dalam menerapkan metode storytelling. Guru itu memiliki peran yang sangat penting ya dalam penerapan storytelling, seperti memilih cerita yang menarik dan menghibur. Guru harus memilih cerita yang menarik dan menghibur untuk siswanya. Cerita yang dipilih harus relevan dengan materi pelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman siswanya. Nah, guru juga membuat suasana belajar yang menyenangkan. Dengan metode storytelling ini, guru dapat membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan dan menarik. Hal ini dapat meningkatkan konsentrasi dan antusiasme siswa dalam belajar, karena kalau suasana kelas membosankan itu kan akan membuat para murid mengantuk. Jadi guru harus menguasai kelas. Menggunakan media belajar yang tepat untuk mendukung penerapan metode storytelling ini, guru perlu menggunakan media pembelajaran yang tepat berupa gambar, video, atau alat peraga lainnya yang dapat membantu siswa memahami cerita tersebut. Peran guru juga melatih keterampilan berbicara siswa. Dengan menggunakan penerapan metode storytelling ini, juga dapat untuk melatih keterampilan berbicara siswa. Dengan metode ini, siswa dapat belajar bagaimana menyampaikan ide dan pendapat mereka dengan cara yang lebih baik. Dan guru memiliki peran untuk memberikan umpan balik dan evaluasi setelah proses storytelling. Guru perlu memberikan umpan balik dan evaluasi kepada siswa. Hal ini penting untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa tersebut. Baiklah, dan berikutnya ialah langkah-langkah pelaksanaan metode storytelling dalam penelitian ini, yaitu persiapan sebelum memulai. Persiapkan cerita yang akan diceritakan. Cerita harus relevan dengan materi yang diajarkan untuk murid-murid kelas atau sesuai dengan tingkat pemahaman siswa kelas 2. Pengenalan ceritanya mulai dengan mengenalkan cerita kepada siswa, bisa memberikan latar belakang cerita, mengenalkan karakter, dan memberikan gambaran umum tentang ceritanya. Selanjutnya penyampaian cerita akan ceritakan cerita yang dengan ekspresi dan intonasi yang menarik. Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Jika memungkinkan, libatkan siswa dalam cerita, misalnya dengan meminta mereka untuk berperan sebagai karakternya. Yang selanjutnya, setelah cerita selesai, ajak siswa untuk mendiskusikan cerita. Tanyakan apa yang mereka pahami, tanyakan apa yang menjadi pertanyaan, apa pesan moral yang dari cerita tersebut, dan bagaimana mereka merasa tentang cerita ini atau mengikuti alurnya. Ini adalah kesempatan untuk mengukur pemahaman siswa dan keterampilan berbicara mereka. Yang selanjutnya, aktivitas lanjutan. Ini bisa memberikan aktivitas lanjutan berhubungan dengan cerita, seperti membuat gambar, menulis ringkasan cerita, atau bermain peran berdasarkan cerita tersebut. Dan yang terakhir adalah evaluasi, untuk mengetahui sejauh mana metode storytelling ini telah meningkatkan keterampilan berbicara siswanya. Evaluasi ini berupa observasi, tes lisan, ataupun wawancara dengan siswa. Dan kunci dari metode storytelling ini adalah penyampaian cerita yang menarik dan interaktif. Baiklah, itulah metode atau proposal yang akan saya buat, yang sudah saya buat tentunya, dengan judul metode storytelling untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Indonesia kelas 2 SD.
Baiklah, saya Dewi Aisyah undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.